bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim. Nah, sebenarnya sudah dihapus. Oh, astagfirullah. Ya, ini teman-teman ya. Tak temu lagi ya, Bang. Oh, apalagi beliau sudah datang ke sana dengan itikat baik. Ya, beliau sudah datang ke sana dengan itikat baik, ingin memberi klarifikasi. Tetapi kenapa sih masih ada oknum-oknum yang melakukan seperti itu? Mentoel-toel kepala beliau dari belakang. Baik teman-teman, di sini saya ada video ya, yang dimana video ini yang merupakan penyebab dari Bang Heri Pras ini dipersekusi oleh oknum-oknum santri itu tadi teman-teman. Jadi bagi Anda, oknum-oknum yang mungkin sangat-sangat memusuhi dakwah sunnah ini, sangat-sangat memusuhi yang namanya dinul Islam yang murni ini. Kalau kalian berharap bahwa dengan perlakuan seperti Bang Heri Pras berhenti dalam dakwanya, ataupun saya, ataupun yang lainnya, teman-teman yang lainnya dalam menyerukan kebaikan, ya itu adalah, harus saya katakan itu adalah sesuatu yang sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, di sini saya mengucapkan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Lagi-lagi salah seorang pejuang kebenaran, ya, penyeru kebaikan, ya, penumpas kebatilan. Harus kita dapati bahwa orang itu dipersekusi, teman-teman. Ya, mungkin kalian sudah ketahui ya, maksud saya ini siapa. Beliau adalah Heri Pras. Dan mungkin juga kita sudah ketahui bersama ya, bahwa Heri Pras ini salah satu orang yang paling sangat-sangat getol ya, yang sangat-sangat semangat dalam menumpas yang namanya TBC. Ya, takhayul, bid'ah dan khurafat. Ya, beliau orang yang sangat-sangat anti terhadap oknum-oknum Habib yang menyebarkan cerita-cerita takhayul, khurafat, dongeng, ya, menyesatkan umat dalam akidahnya, yang membuat manusia ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat manusia ini terjatuh ke dalam kemusyrikan. Ya, salah satunya contoh ya, berziarah sambil minta-minta ke makam wali. Dia menjadikan orang yang sudah meninggal itu wasilah ya agar doanya terkabulkan. Dan lagi-lagi teman-teman ya, ini salah dan keliru. Ya, kalau sekedar kita datang berziarah, sekedar datang saja mendoakan ya nggak masalah. Ya, yang itu kan menjadi masalahnya ketika kita langsung kita minta, ya kita berdoa, menjadikan si mayat itu menjadi wasilah. Dan inilah ditumpas oleh saudara kita Heri Pras. Tetapi seperti kita ketahui ya, justru kita dapati bahwa beliau ini dipersekusi oleh oknum ya. Oknum yang kalau saya lihat ini adalah merupakan santri juga. Nah, sebelum kita masuk kepada poin pembahasan apa penyebabnya sebenarnya ini Heri Pras bisa diperlakukan seperti ini ya. Mungkin kita bisa simak terlebih dahulu ya video pada saat beliau ini dipersekusi teman-teman. Menerima suatu yang tidak mengenakan ya dari oknum-oknum santri tersebut. Ya. Setelah kita nanti simak videonya sampai dari awal sampai selesai baru kita akan tanggapi ya. Simak sampai selesai teman-teman. Katakan di bawah yaitu Heri Pras, tempat tanggal lahir Jember 1904, agama Islam, dan dengan ini saya menyatakan. Jadi kita bisa saksikan ya teman-teman bahwa beliau di sini sendiri, hanya seorang diri dan dikelilingi oleh santri-santri yang merasa nggak terima sama Bang Heri teman-teman. Bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Beliau menyesal teman-teman dan beliau mengatakan bersedia untuk menghapus atau men-take down video yang sudah beliau buat ya. Sudah saya hapus itu. Ya, sebenarnya sudah dihapus. Oh, astagfirullah. Ya, ini teman-teman ya. Ada oknum santri yang mungkin lepas kendali ya, lepas kontrol sehingga harus melakukan perbuatan seperti ini. Ya, lagi-lagi disayangkan ya teman-teman. Dan kita bisa simak juga ini ya, temannya ini juga melarangnya sebenarnya, nggak boleh seperti itu. Apabila saya tidak mendapati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara ini. Sambil ngerokok ya. Belum. Baca bahasa pora kaki ay. Baca yang lengkap. Tak temu lagi ya, Bang. Dibentak teman-teman ya, sama ini oknum santri di belakang ini dibentak. Nah, itu dia tadi teman-teman ya. Bisa kita saksikan bahwa ya di sini posisinya Bang Heri ya, itu datang sendiri. Ya, datang sendiri dengan niat baik. Ya, dengan niat baik menjaga silaturahmi ya, menjaga hubungan kekerabatan. Harus saya akui, beliau Bang Heri Pras ini dengan sabarnya ya, dengan
terkontrolnya diri beliau sehingga beliau itu tidak terpancing. Ya. Kalau saya lihat bisa saja beliau itu melawan, dia menangkis ataupun membalas bisa saja. Ya tidak bisa kita pungkiri lah bagaimana kemampuan silat beliau ya. Tidak bisa kita pungkiri. Ya, bisa saja beliau melawan, tetapi apa? Ya lagi-lagi itulah. Ketika seseorang itu belajar dan ilmunya, sumber ilmunya itu benar, tempat ia mengambil ilmu itu benar, ya maka jadilah orang seperti ini. Ya, orangnya cenderung sabar, cenderung mudah menahan diri. Ya oke lah kalau mungkin di antara kita ada yang tidak sependapat dengan cara beliau berdakwah, cara beliau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin dari caranya, ucapannya yang mungkin cenderung tegas, ya kasar. Bukankah kita setiap orang ini berbeda-beda? Setiap orang ini memiliki kekurangan masing-masing. Dan oke lah mungkin kita katakan bahwa caranya tidak benar. Seharusnya tidak seperti. Mungkin harusnya lebih tenang, mungkin harusnya lebih sopan, mungkin harusnya lebih soft. Tetapi mesti kita sadari teman-teman bahwa ya inilah manusia. Dan kalau kita mau bandingkan dengan oknum-oknum di luar sana, ya saya mungkin bandingkan dengan oknum yang kontra ya, yang kontra dengan dakwah dari Bang Heri Pras ini. Ya coba kita lihat. Dari oknum-oknum mereka yang membela amalan-amalan bid'ah mereka. Oknum-oknum yang mereka yang ketika kita meluruskan pemahaman bahwa jangan minta-minta di kuburan lantas ada yang tidak terima. YouTubers itu ya, dari kelompok sebelah. Coba lihat cara mereka berdakwah. Ya apakah itu bisa dikatakan juga dengan akhlak yang baik? Ya sering saya dapati teman-teman, sering saya lihat ya. Cara mereka berdakwah, cara mereka mengeluarkan statement-statement, mengeluarkan lakop-lakop yang diberikan terhadap ustadz-ustadz kita di dakwah sunnah, ustadz-ustadz kita di salafi. Coba, mereka dengan mudahnya memberi lakop-lakop yang buruk. Mereka dengan mudahnya, bahkan ya lebih parahnya mereka memberikan fitnah terhadap asatidz kita di dakwah sunnah. Tapi coba, adakah teman-teman kita di salafi misalnya, atau teman-teman kita yang di dakwah sunnah mengkantor itu dengan cara yang buruk, dengan cara yang menghina misal, menghina fisiknya orang itu, ya YouTubers itu, ada nggak? Nggak ada teman-teman. Cara mereka menyampaikan sesuatu yang hak, ya meluruskan sesuatu yang batil, dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan cara membantah dengan dalil-dalil ilmiah, ya tidak hanya sekedar koar-koar, menghina, memfitnah. Tidak ada teman-teman dari teman-teman kita atau YouTubers kita yang membela dakwah sunnah ini. Nggak ada. Baik teman-teman, di sini saya ada video ya, yang dimana video ini yang merupakan penyebab dari Bang Heri Pras ini dipersekusi oleh oknum-oknum santri itu tadi teman-teman. Ya, dimana video ini yang menjadi awal mula ya, kenapa Bang Heri Pras itu datang ke sana dan pada akhirnya ketika sampai di tempat itu harus mendapatkan persekusi dari oknum santri tersebut. Ya, mari kita saksikan bersama-sama videonya teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, video yang membuat penyebab utama yang membuat Bang Heri ini akhirnya harus mendapatkan perlakuan seperti itu. Atau lebih tepatnya Bang Heri lagi datang ke sana untuk memberi klarifikasi. Ini videonya teman-teman. Iris ya teman-teman melihat kejadian atau fenomena seperti ini. Beliau mereaksi ternyata teman-teman. Beliau mereaksi seorang kiai di mana ada ini kita lihat ya, kita saksikan ini. Ada apa ini? Antrian ya santriwati. Ya, yang dimana perempuan disuruh berjejer. Nah teman-teman ya, sudah kita saksikan. Sebenarnya apa yang beliau sampaikan, kalau menurut kami ya sudah memang yang seharusnya. Ya. Seorang yang masih memiliki ghirah, ya masih memiliki keimanan yang baik, maka akan melakukan seperti Heri Pras. Dalam kutip ya, mengkantar atau menanggapi. Beliau mengatakan bahwa miris ya teman-teman. Artinya kita sebagai umat Islam, dia menyaksikan video tersebut. Bang Heri Pras mungkin ya hanya menyaksikan sekilas bahwa kiai tersebut mungkin salaman dengan santriwatinya, ya tanpa mungkin beliau tahu atau mungkin Bang Heri Pras tidak mengetahui bahwa oknum kiai tersebut memakai kain atau pelindung atau memang tidak sama sekali. Nah dari sini Bang Heri Pras sebagai seorang muslim yang masih baik keimanannya, lantas beliau mengatakan atau merasa miris. Di mana kita sudah ketahui teman-teman bahwa dalam hal kita bersentuhan dengan yang bukan mahram itu dosanya tidak main-main teman-teman. Sudah kita ketahui bersama bahwa ditusuknya kepala kita ini dari besi yang panas bahkan. Itu jauh lebih baik daripada kita harus menyentuh seseorang yang bukan mahram kita. Dan disinilah Bang Heri Pras sebenarnya itu mau menanggapi hal itu. Ya, kenapa beliau melakukan seperti itu ya? Karena atas dasar kecintaan beliau terhadap sesama kaum muslimin. Ya. Bukankah
suatu bentuk tanda cinta itu ketika kita melihat saudara kita mau terjatuh ke dalam kemaksiatan atau terjatuh ke dalam kebinasaan, kita mengangkatnya, kita menegurnya. Ya. Jadi justru di sini Bang Heri Pras, ya, beliau menempatkan posisi sebagai seorang muslim yang masih peduli, ya, terhadap sesuatu yang seperti ini. Ya oke lah, walaupun mungkin di antara kita ada yang tidak sependapat dengan beliau, cara beliau menyampaikan kebenaran itu. Ya, tetapi lagi-lagi teman-teman, siapa sih manusia tidak memiliki kekurangan? Ya, apalagi beliau sudah datang ke sana dengan itikat baik. Ya, beliau sudah datang ke sana dengan itikat baik, ingin memberi klarifikasi. Tetapi kenapa sih masih ada oknum-oknum yang melakukan seperti itu? Mentoel-toel kepala beliau dari belakang. Ya, kalau bagi saya sih rasanya ini ya maaf ya kurang sopan. Seseorang yang notabene adalah tamu. Kan sudah tentu kita sudah ketahui. Orang awam saja sudah ketahui bahwa yang namanya tamu itu datang harus kita muliakan. Apalagi kita ini yang mengaku santri. Ya harusnya bisa memberikan sesuatu yang baik atau sambutan yang baik. Apalagi niatnya beliau datang ke sana dengan seorang diri. Coba loh. Di sini gentlenya beliau. Beliau datang seorang diri. Tidak beliau datang bersama kawan-kawan beliau. Apalagi dengan bersama seorang dari oknum kepolisian. Tidak teman-teman. Ya, Bang Heri Pras datang seorang diri. Ya kenapa beliau melakukan seperti itu? Ya karena beliau merasa tidak salah. Dan memang tidak salah. Ya. Qulil haq walau kanal murran. Apa yang beliau sampaikan Bang Heri Pras itu benar. Ya. Walaupun mungkin di belakang itu kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat di video itu ya. Kiai itu yang bersalaman itu walau yang kita tidak mengetahui sebenarnya terjadi. Tetapi apa yang ini kan kita menghukumi Bang Heri Pras hanya menghukumi apa yang terlintas. Apa yang nampak gitu, zahir. Maka beliau sampaikan bahwa sebenarnya itu kita menyentuh dengan non mahram itu hukumnya ini loh, ya. Dosanya itu enggak main-main. Nah, seharusnya kita bagi yang merasa dikoreksi, kita introspeksi diri. Oke lah kita mungkin tidak terlepas dari kekurangan teman-teman. Oke lah kita mungkin dapati bahwa seseorang itu Bang Heri Pras ini caranya tidak baik. Tetapi lagi-lagi kan kita sudah saksikan bahwa beliau datang seorang diri dengan itikat baik, ingin memberi klarifikasi dengan cara yang baik. Ya alangkah baiknya kita juga terima dengan baik. Ya sudah kita lihat saksikan videonya kan teman-teman. Bahkan sebenarnya di teman-teman di oknum santri itu pun ada yang nggak setuju terhadap perlakuan dari oknum santri tadi itu yang di belakang tadi itu kan sudah kita lihat yang toel kepala beliau itu kan ada oknum yang justru tidak membenarkan hal tersebut bahkan menghalangi. Dan ini adalah oknum santri yang baik, saya respect ini, ya. Yang di samping Bang Heri tadi itu kan yang menghalangi yang nggak usah begitu. Ya ini oknum santri yang baik. Saya akui jempol. Cuma yang di belakang tadi itu yang baju hitam, bahkan di belakang ada tadi yang sampai teriak-teriak, baca, itu kan. Coba. Ya kalau bagi kami ya maaf ya kurang tepat. Kecuali Bang Heri datang ke sana dengan gerombolan, dengan niat ingin memang ya berbuat rusuh, ya nggak apa-apa lah Anda melakukan seperti itu. Ya tetapi ini loh, saudara kita datang baik-baik, memberi klarifikasi. Tetapi sangat disayangkan ada di antara kalian yang harus melakukan perbuatan seperti itu. Mentoel-toel kepala dari belakang. Dan direkam lagi. Dan disebar lagi. Akibatnya apa teman-teman? Digoreng deh. Oleh musuh-musuh dakwah sunnah. Oleh musuh-musuh para penyuruh kebaikan. Ya, fitnah, sana sini. Ya saya lihat itu videonya berseliweran. Ada bahkan memberikan judul rasain Heri Pras. Ada juga judul Heri Pras kopokmu kapan? Tuh, Heri Pras dipersekusi. Heri Pras jadi ayam sayur. La haula wala quwata illa billah. Padahal orang ini tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada video tersebut. Ya. Coba. Kalau mau Bang Heri tidak datang memberi klarifikasi bisa saja ya beliau mau. Atau tetap kekeh pada pendirian beliau. Tetap kekeh pada apa yang beliau lakukan mereaksi itu. Ya, bisa saja Bang Heri Pras seperti itu, tapi apa? Sekali lagi beliau mengutamakan yang namanya persatuan. Sehingga beliau dengan kesadaran hati, dengan niat yang baik, mendatangi langsung tempat, ya mungkin pondok ya, atau di ruangan itu ya. Mungkin murid-murid dari kiai yang beliau reaksi. Untuk apa? Memberi klarifikasi. Bahwa ini loh maksud saya, ini loh maksud saya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman ya bahwa, ya inilah. Resikonya kita dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar teman-teman. Ya sekali lagi. Bahkan ya hal-hal seperti ini ya masih mending teman-teman. Ya bahkan hal yang lumrah kita dapati. Ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan teman-teman saya ada yang bahkan sampai sudah face to face nih.
dengan kelompok Syiah nih. Ya, sedikit lagi nih kita nih. Tetapi ya, ketika kita membela kebenaran, ketika kita memang yakin membela kebenaran dan memang ada dasarnya, maka sedikit pun saya rasa apa yang di dalam hati beliau, Bang Heri Pras, sedikit pun beliau tidak pernah merasakan yang namanya keraguan, apalagi ketakutan. Ya, tidak pernah. Ya. Jadi bagi Anda, oknum-oknum yang mungkin sangat-sangat memusuhi dakwah sunnah ini, sangat-sangat memusuhi yang namanya dinul Islam yang murni ini. Ya. Kalau kalian berharap bahwa dengan perlakuan seperti itu Bang Heri Pras berhenti dalam dakwanya, ataupun saya, ataupun yang lainnya, teman-teman yang lainnya dalam menyerukan kebaikan, ya itu adalah, harus saya katakan, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ya. Jadi kembali lagi, kalau kita berbeda pendapat, ya itu memang hal yang wajar. Dan saya pun tidak akan mempermasalahkan selama kalian memiliki dalil, ya, berbeda dengan hal-hal yang memang tidak ada dasarnya. Seperti sholawat campur jogetan. Itu di mana dalilnya? Seperti misalnya kita datang ziarah kubur sambil minta-minta mayit. Nah, itu bukan perbedaan khilafiyah, teman-teman. Ya. Kalau sekedar perbedaan kita, mungkin Anda tidak mengeraskan bismillah atau saya mengeraskan bismillah, atau begitu sebaliknya. Ya, Anda kunut subuh, saya tidak kunut subuh, atau sebaliknya saya kunut subuh, Anda tidak kunut subuh. Bagi saya itu tidak terlalu masalah. Ya. Insya Allah saya sangat-sangat berlapang dada terhadap perbedaan itu. Dan memang kita harus. Tetapi terhadap hal-hal yang minta-minta kepada si mayat di makam-makam wali, ya ini tidak, mohon maaf. Ya. Harus saya sampaikan bahwa hal itu tidak benar. Tentu dengan cara yang elegan. Tentu dengan cara yang baik. Jadi terakhir teman-teman ya, saya mengucapkan sangat-sangat salut terhadap Bang Heri Pras yang tetap tenang, ya, yang tetap terkontrol dirinya ketika harus mendapatkan perlakuan seperti itu, dan masih berani beramar ma'ruf nahi mungkar di dalam channel beliau. Dan saya juga mengucapkan salut ya terhadap santri-santri ya yang bersedia menerima kehadiran Bang Heri Pras. Ya, saya jempol ya kepada kalian, dan saya sangat-sangat respect terhadap kalian. Ya walaupun ada oknum di antara kalian yang melakukan seperti itu, perbuatan seperti itu, tetapi ya lagi-lagi itu kan hanya oknum. Dan saya yakin kalian semua itu adalah suatu santri yang bijak kok. Kalian semua itu adalah santri yang sangat baik. Kalian semua itu adalah santri yang berilmu. Sekali lagi, utamakan persatuan, utamakan ukhuwah di antara kita. Perbedaan itu hal yang biasa, ya, selama tidak menyimpang. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.